Audio Jungle. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kembali Mimin lanjutkan pembahasan dari cerita Rise of the Beast God. Sebelum masuk cerita, Mimin disclaimer dulu. Cerita ini jelas hanya fiksi. Jika ada perilaku kata-kata yang kurang pantas, mohon untuk tidak ditiru. Cerita ini direview hanya untuk memudahkan teman-teman dalam memahaminya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Wang Ting menyebut bahwa Sudian mendapat misi dari militer agar Sudian menyusup ke dalam kultus Beast God dan menjadi mata-mata. Lin Yuan pun nampak kaget dengan kultus Beast God ini dan bertanya-tanya tentangnya. Wang Ting seketika bertanya apakah Lin Yuan tidak tahu tentang kultus Beast God. Lin Yuan mengaku bahwa dirinya tidak tahu ini dan ini pertama kalinya dirinya mendengarnya. Wang Ting menjelaskan bahwa pengikut asli kultus Beast God dihasut oleh para monster yang memiliki kecerdasan. Mereka bukan cuma punya kekuatan untuk menghancurkan manusia, tapi juga bisa menghasut manusia untuk mengangkat pisau daging mereka untuk melawan manusia lainnya. Agar bisa bertahan hidup, beberapa orang bersedia untuk bergabung dengan kultus Beast God. Waktu itu ada cukup banyak orang bergabung dengan kultus Beast God. Mereka menggunakan darah bayi untuk memandikan Beast God, menggunakan orang hidup sebagai pengorbanan, dan memberikan pengorbanan untuk Beast God agar disenangi oleh para monster. Untungnya, kemunculan para Beast Soul Master perlahan meletakkan manusia di jalan yang benar dan mulai mendapatkan kembali tanah yang hilang dari para monster. Kekuatan kultus Beast God juga perlahan melemah. Kultus Beast God pada umumnya didasarkan pada kepercayaan. Lin Yuan pun bertanya soal kepercayaan ini. Wang Ting menyebut bahwa mereka percaya bahwa monster adalah bentuk kehidupan yang lebih maju, dan para monster pasti akan menggantikan manusia sepenuhnya dan menjadi penguasa planet biru. Dan sekelompok penganut yang fanatik ini juga merupakan kelompok kultus Beast God yang paling merepotkan dan sulit dihadapi. Oleh karena itu, sebuah operasi yang disebut Sharp Blade dijalankan oleh militer. Militer berharap Sudian dapat menjadi seperti sebuah pisau tajam, langsung menusuk ke jantung musuh dan menghancurkan kultus Beast God dalam sekali serang. Sudian tidak mengecewakan, dia dengan cepat memasuki kultus Beast God, dan hanya dalam setahun Sudian mendaki ke posisi tingkat menengah di kultus Beast God. Mendengar hal ini, Lin Yuan mengerti bahwa sepertinya kultus Beast God menghargai jenius seperti kepala sekolah Sudian. Kalau tidak, dia tidak mungkin dipromosikan sangat cepat. Wang Ting pun mengatakan bahwa waktu itu, militer berharap Sudian akan menjadi anggota tingkat atas kultus Beast God agar mendapatkan rahasia inti mereka yang sebenarnya. Tapi tidak dirinya sangka sebuah insiden terjadi waktu itu. Lin Yuan pun bertanya apakah identitasnya ketahuan. Wang Ting membenarkan hal itu. Itu terjadi tiba-tiba dan tidak ada yang menyangka. Lin Yuan pun bertanya bagaimana Sudian bisa ketahuan. Wang Ting pun mengatakan bahwa Sudian tidak banyak menceritakan tentang hal itu. Lin Yuan bertanya apakah mungkin kultus Beast God telah meletakkan orang-orang mereka di para petinggi militer Cina. Wang Ting menyebut bahwa itu satu-satunya kemungkinan. Tapi tidak ada yang menyelidikinya waktu itu dan masih tidak diketahui berapa banyak orang kultus Beast God yang diletakkan di militer. Lin Yuan pun tidak menyangka ini kultus Beast God mempunyai kekuatan seperti ini. Wang Ting mengatakan walaupun kultus Beast God telah melemah secara signifikan, tapi kekuatannya masih ada. Selain itu, para monster mendukung mereka. Para musuh berada dalam bayangan, sedangkan mereka dalam cahaya yang membuat mereka lebih mudah untuk menyusup ke dalam. Lin Yuan pun kini bertanya apa yang terjadi selanjutnya, bagaimana Sudian kabur setelah ketahuan. Wang Ting mengatakan bahwa sejujurnya dirinya juga sangat penasaran. Tapi Sudian sangat keras kepala dan tidak mengatakan apapun.
Saat rencananya ketahuan, Su Dian memutus kontak dengan militer. Semua orang mengira Su Dian telah mati dan militer memberikan dana pensiun untuk Su Qingrao. Tapi Su Qingrao menolak uang itu karena dia percaya Su Dian belum mati. Dan ternyata itu benar. 5 tahun kemudian Su Dian kembali dengan 2 kepala di tangannya. Yang satunya adalah kardinal di kultus Bisgat dan yang satunya lagi adalah muridnya Li Suelin. Lin Yuan pun kaget mendengar murid dan kardinal ini. Wang Ting mengatakan di dalam kultus Bisgat, para penganut dibagi menjadi blok Robert Believers, Farfar Robert Bishop, Kardinal, Red Robert Archbishop, dan 12 murid yang berdiri di atas mereka. Di antara mereka, ke-12 murid itu menggunakan jiwa mereka sebagai koin penawaran untuk menandatangani kontrak dengan para monster, agar mereka memiliki kekuatan Beast Emperor level. Mendengar hal ini, Lin Yuan bertanya bahwa dengan kata lain waktu itu, apakah Su Dian telah memiliki kekuatan untuk membunuh para murid itu. Namun Su Dian telah membuat kontribusi sebesar itu, mengapa dia hanya menjadi kepala sekolah Akademi Yanjiang. Wang Ting mengatakan bahwa markas besar militer tidak mempercayai Su Dian sepenuhnya. Waktu itu hanya beberapa orang di militer yang mengetahui misi ini. Petinggi yang menghargai Su Dian juga dikeluarkan dari manajemen puncak. Ditambah dengan kegagalan dalam misi, tentu tidak ada yang peduli pada Su Dian. Apalagi 5 tahun setelah Su Dian menghilang, Su Qingrao mati karena penyakit Silver Scale. Yang diwarisi dari keluarganya ini adalah pukulan telak bagi Su Dian. Lin Yuan pun kaget mendengar penyakit keluarga ini. Wang Ting menjelaskan bahwa penyakit ini sangat khusus. Penderitanya akan terus menumbuhkan sisik perak di tubuh mereka yang menyerap inti penderitanya dan menyebabkan kematian. Kemungkinan terjadi adalah 20% dan Su Qingrao adalah salah satu penderitanya. Lin Yuan pun bertanya apakah tidak ada obatnya. Kalau begitu bukannya Su Musue juga bakalan kena. Wang Ting membenarkan hal itu, tapi penyakit ini memerlukan darah spesial dari monster level Beast Emperor. Dan keluarga Su telah menginvestasikan banyak uang dan material untuk sumber daya ini. Tapi ibu Su Musue tetap tidak terselamatkan. Karena keluarga Su ingin Su Qingrao mengakui kesalahannya dan ingin agar Su Qingrao meninggalkan Su Musue dan kembali ke keluarga Su. Serta menikah lagi berdasarkan pengaturan keluarga. Lin Yuan yang mendengar hal ini mengatakan bahwa ini sangat menjijikan. Wang Ting mengatakan bahwa Su Qingrao sendiri juga merupakan Beast Soul Master yang sangat kuat. Tapi takdir memainkan trik padanya dan membuat dia mati muda. Lin Yuan pun bertanya apakah ini alasan mengapa Su Musue memperlakukan Su Dian seperti ini. Dia merasa Su Dian malu pada Su Qingrao. Wang Ting membenarkan hal itu. Di tahun-tahun dia dan putrinya paling membutuhkan Su Dian tidak pernah memenuhi bahkan kewajiban terkecilnya sebagai suami dan ayah. Lin Yuan pun kembali bertanya, bukankah ini semua disebabkan oleh keluarga Su? Wang Ting mengatakan bahwa Su Musue pasti jauh lebih membenci keluarga Su. Tapi Su Musue tidak mutlak membenci Su Dian. Dia hanya tidak bisa melepaskan kematian Su Qingrao. Lin Yuan memiliki hubungan yang baik dengan Su Musue, jadi mungkin dia akan mendengarkan perkataan Lin Yuan. Lin Yuan pun mengerti kalau dirinya memiliki kesempatan, dirinya akan melakukannya. Kemudian kini berpindah ke Drunken Immortal Tower. Wang Jinzhe bertanya kepada Lin Yuan. Lin Yuan minum sangat banyak, tapi mengapa Lin Yuan tidak mabuk sama sekali? Lin Yuan mengatakan bahwa ini yang disebut dapat meminum ribuan gelas tanpa mabuk. Ini sudah semakin malam. Wang Jinzhe dan Wang Linhu harus kembali ke hotel. Wang Jinzhe pun bertanya bagaimana dengan Lin Yuan. Lin Yuan mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke ruang latihan. Lalu saat ini di ruang latihan, Lin Yuan kini memanggil Little Dragon untuk keluar. Little Dragon segera menyapa Lin Yuan dengan menanyakan kabarnya. Lin Yuan mengatakan bahwa dirinya menyadari kalau Little Dragon sedikit bermalas-malasan akhir-akhir ini. Dirinya mengalahkan Luo Jie, Chen Long Xiang, dan Su Xiao. Tapi Little Dragon tidak memberikan hadiah apapun. Little Dragon mengatakan bahwa dirinya terlalu asik melihat Lin Yuan bertarung. Jadi dirinya lupa. Setelah dievaluasi oleh sistem, semua kekuatan musuh Lin Yuan adalah Lord level. Jadi Lin Yuan mendapatkan 3 kotak harta level Platinum. Dengan ini, apakah Lin Yuan ingin membukanya? Lin Yuan pun mengiyakan hal ini.
Little Dragon pun kini mengucapkan selamat. Lin Yuan mendapatkan 1,5 juta poin evolusi, 3 teknik rahasia level Base King, 3 fragment Beast Weapon level Base King, dan 1 Beast Weapon Lord level. Lin Yuan seketika bertanya apa itu fragment Beast Weapon level Base King. Little Dragon mengatakan bahwa fragment spesial digunakan untuk membuat Beast Weapon level Base King. Kalau Lin Yuan mengumpulkan 10 dari mereka, Lin Yuan bisa membuat Beast Weapon level Base King. Lin Yuan sudah mengumpulkan 3 fragment. Lin Yuan pun mengatakan bahwa fragment Beast Weapon level Base King saja sudah menarik. Dengan ini dirinya bisa lihat Beast Weapon level Lord level. Little Dragon pun mengatakan bahwa Lin Yuan mendapatkan Beast Weapon Wing of the End. Lin Yuan bisa membuka kemampuan untuk terbang. Sayap kiri adalah Wings of Creation yang bisa melepaskan kekuatan penciptaan dan mempercepat pemulihan pengguna. Sayap kanan adalah Wings of Destruction yang bisa melepaskan petir kehancuran dan menyebabkan damage pada musuh. Lin Yuan seketika kaget dan sangat antusias mendengar kemampuan untuk terbang ini. Dirinya ingin segera memakainya. Little Dragon pun mengerti Lin Yuan akan langsung masuk ke dalam mode Beast Soul Fusion dan merasakan pengalaman terbang. Dan segera Lin Yuan menggunakannya. Lin Yuan pun benar-benar tidak menyangka dirinya bisa terbang. Dirinya bisa merasakan 2 kekuatan muncul dari sayap ini. Segera Lin Yuan kini menggunakan kekuatan sayap kanan Wings of Destruction. Lin Yuan menyebut bahwa kekuatan semenghancurkan ini, kekuatannya tidak lebih rendah dari Knuckler Blade. Little Dragon mengatakan bahwa petir kehancuran bisa dikombinasikan dengan skill apapun milik Lin Yuan dan bisa dilepaskan di waktu bersamaan. Lin Yuan pun mengerti dan dirinya akan mencoba Wings of Creation. Dan segera Lin Yuan melukai dirinya sendiri dan benar saja luka yang baru saja terbuka kini mulai menutup. Lin Yuan menyebut bahwa ini kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Sayangnya, kompetisi nasional murid baru melarang penggunaan Beast Weapon di atas Lord level. Kalau tidak, dirinya benar-benar tidak punya lawan. Little Dragon pun kini bertanya apakah Lin Yuan ingin melihat teknik rahasia ini. Ini waktunya bagi Lin Yuan untuk mendapatkan skill baru. Teknik pertama, The Nine Transformation of the Beast God, The Black Turtle Transformation. Teknik rahasia kedua, The Sky Eagle Transformation. Keduanya adalah Base King level. Teknik rahasia ini akan meningkatkan kemampuan Lin Yuan secara keseluruhan. Lin Yuan pun bertanya apakah ini sama seperti Tiger Transformation. Little Dragon menjelaskan bahwa Tiger Transformation untuk serangan, tapi Black Turtle Transformation digunakan untuk meningkatkan kemampuan bertahan dan memulihkan kekuatan fisik selama beberapa waktu. Dan Sky Eagle Transformation untuk meningkatkan kecepatan terbang dan kemampuan melihat jauh dinamis. Lin Yuan pun mengerti dengan 2 teknik rahasia ini dirinya hanya harus menunggu pertarungan tim. Di sisi lain, seseorang kini menyapa Li Xianggui dan ternyata itu adalah Yan Muze. Li Xianggui menyebut Yan Muze terlambat. Yan Muze mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melakukan apapun. Dirinya banyak urusan akhir-akhir ini. Bagaimanapun pertarungan tim akan segera dimulai. Li Xianggui bertanya apakah sekarang dirinya bisa mendengar rencana Yan Muze. Yan Muze mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan kalau mereka harus bertindak di pertarungan tim. Li Xianggui pun bertanya apakah maksud Yan Muze mereka harus menunggu sampai pertarungan tim selesai. Yan Muze balik bertanya apakah Li Xianggui tidak bisa melihatnya. Kementerian Pendidikan sedang membangun momentum untuk para anak muda ini. Mereka ingin menciptakan kekuatan baru yang bisa meyakinkan semua orang. Seperti yang orang-orang katakan, semakin baik harapan, semakin putus asa akhirnya. Saat semuanya selesai, dirinya akan membakar tim impian ini. Tapi saat dirinya mengatakan dirinya tidak akan melakukannya saat pertarungan tim, bukan berarti dirinya tidak punya persiapan. Dirinya menyiapkan beberapa kejutan kecil untuk anak-anak ini. Wu Mosuan dari Akademi Northern Hebei. Mereka memiliki dendam pada Lin Yuan. Li Xianggui pun bertanya apa yang Yan Muze lakukan. Yan Muze mengatakan bahwa dirinya memberikan dia Soul Crystal Beast Emperor level. Li Xianggui pun tidak menyangka ini. Mereka benar-benar menghabiskan banyak uang.
Yan Muze mengatakan karena Li Xianggui ingin melihat pertunjukan bagus, bagaimana mungkin Li Xianggui bisa melakukannya tanpa menghabiskan beberapa uang? Namun Li Xianggui bertanya bagaimana Yan Muze bisa menjamin kalau Wu Mosuan mendengarkan Yan Muze. Yan Muze mengatakan bahwa Wu Mosuan tidak punya pilihan. Dia pernah bersaing dengan Lin Yuan sebelumnya. Dia diam-diam mengkonsumsi narkoboy dan reputasinya hancur. Dia sangat membenci Lin Yuan dan dirinya membuat pengecualian agar dia masuk ke Akademi Northern Hebei. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada dirinya. Li Xianggui bertanya apakah Yan Muze tidak takut kalau masalah ini terbongkar dan dia akan membongkar Yan Muze. Yan Muze bertanya apakah Li Xianggui benar-benar berpikir tubuh seorang Beast Soul Master level Beast King bisa menahan Soul Crystal Beast Emperor level. Setelah digunakan, dirinya tidak memerlukan dia lagi. Li Xianggui menyebut Yan Muze bahkan lebih gila dari dirinya. Jika demikian, dirinya akan menonton saja. Tapi kalau Yan Muze punya rencana lain, tolong beritahu dirinya secepat mungkin. Kultus Bisgat mengirim dirinya untuk membantu Yan Muze. Jadi jangan buat dirinya seperti orang luar. Dan setelahnya Li Xianggui pergi. Yan Muze menilai bahwa ambisi Li Xianggui semenyilaukan cahaya matahari. Lalu Yan Muze yang menyadari kehadiran orang lain memintanya untuk segera keluar untuk menemui dirinya. Dan sosok misterius yang mengenakan topeng serigala pun keluar. Serta mengatakan bahwa dirinya tahu dirinya tidak bisa bersembunyi dari Yan Muze. Yan Muze mengatakan kalau serigala benar-benar bersembunyi, dirinya mungkin tidak bisa menyadari keberadaan serigala. Karena serigala tidak menyembunyikan dirinya, serigala pasti ingin mengatakan sesuatu pada dirinya. Serigala pun mengatakan bahwa dirinya memang ingin mengatakan sesuatu. Yan Muze pasti tahu bahwa kultus Bisgat sangat menghargai Yan Muze dan telah memberikan Yan Muze kebebasan seperti yang Yan Muze inginkan. Tapi itu bukan alasan untuk Yan Muze untuk bertindak gegabah. Yan Muze bertanya apakah ini soal Soul Crystal level Beast Emperor. Serigala pun mengatakan bahwa kristal ini sangat berharga. Tapi Yan Muze menggunakannya seperti kepingan sampah. Yan Muze bertanya apakah serigala tidak paham dengan maksud dirinya. Serigala menyebut bahwa sepertinya Yan Muze masih belum mempercayai Li Xianggui. Yan Muze bertanya mengapa dirinya harus mempercayai dia. Di dalam kultus Bisgat, dirinya tidak mempercayai siapapun kecuali ke-12 murid dan dirinya sendiri. Serigala pun bertanya apakah Yan Muze menguji kesetiaan Li Xianggui pada kultus. Yan Muze mengatakan bahwa dirinya ingin lihat apakah dia akan membongkar rencana miliknya. Serigala pun berharap ini adalah yang terakhir kali. Semuanya masih fokus pada rencana kultus. Kali ini tidak boleh ada kegagalan. Apakah Yan Muze mengerti itu? Yan Muze pun mengatakan bahwa dirinya mengerti. Serigala pun mengatakan bahwa masih ada satu kursi kosong di posisi 12 murid. Kalau rencana ini berhasil, maka posisi itu untuk Yan Muze. Dirinya harap Yan Muze tidak mengecewakan kultus. Setelahnya, Yan Muze pun bertanya dalam pikirannya soal murid ini. Ini hanyalah boneka Bisgat. Apakah serigala pikir dirinya orang bodoh seperti mereka yang peduli dengan posisi murid? Mereka benar-benar bodoh. Dan chapter berakhir.